rasio material MR. Semuanya ditentukan menurut standar ISO. Pengaturan perangkat yang relevan disajikan pada tabel 1. Analisis tekstur dengan GLCM. GLCM adalah sebuah teknik untuk mendapatkan nilai statistik orde kedua dengan menghitung probabilitas hubungan kedekatan antara dua buah piksel pada jarak dan sudut tertentu. Selain itu, matriks ini juga memungkinkan pengukuran tekstur. Setiap pengukuran mendeskripsikan satu aspek dari tekstur gambar dan tidak memiliki korelasi satu sama lain. Plugin tekstur GLCM-nya dapat menghasilkan 4 ukuran tekstur yang berbeda: momen sudut kedua, kontras, momen perbedaan terbalik, dan entropi. Nilainya bergantung pada cara GLCM dihitung. Di sini, perhitungan didasarkan pada piksel gambar yang berdekatan secara horizontal. Pengukuran sudut kontak. Pengukuran sudut kontak Fontaine Solution yang diterapkan H2O pada area non-cetak plat cetak litograf dilakukan oleh instrumen data PCH SCA20. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cecil Drop. Rekaman pengukuran dengan kamera CCD memungkinkan untuk menentukan sudut kontak statis atau dinamis. Dalam penelitian kami, volume tetesan cairan adalah 1,5. Pada gambar dapat dilihat dua fase signifikan dari pengukuran sudut kontak. Pengukuran sudut kontak. Sudut kontak juga ditentukan berdasarkan gambar yang ditangkap oleh perangkat pengukuran sudut optik berbasis video, diikuti oleh implementasi image dari plugin Dropsnipe yang dikembangkan oleh Biomedical Imaging Group, Ecole Polytechnique Federal de l'Essonne EPFL. Pada setiap penurunan 10 hingga 12 knot ditambahkan secara manual, mulai dari titik interface kiri dan mengikuti kontur drop hingga titik interface kanan, gambar 5. Saat simpul terakhir ditempatkan, splint ditutup dan sudut kontak secara terpisah untuk sisi penurunan kiri dan kanan dihitung. Akhirnya nilai rata-rata untuk ketiga tetes untuk sudut kontak kiri dan kanan dihitung. Hasil dan pembahasan. Nilai deskriptor kekasaran standar yang diperoleh oleh alat ukur TR200 bersama dengan pengukuran tekstur turunan GLCM untuk sampel yang diselidiki ditampilkan pada tabel 3. Gambar di bawah menunjukkan profil intensitas 1D sepanjang garis diagonal yang digambarkan. Dari keempat pengukuran tekstur berbasis GLCM, momen sudut kedua, momen perbedaan terbalik, dan entropi menunjukkan korelasi yang baik dengan nilai yang diperoleh dengan metode penilaian topografi berbasis stilus. Dengan peningkatan jumlah tayangan, nilai dari dua parameter pertama secara monoton meningkat, sedangkan nilai parameter ketiga menurun. Hasil pengukuran sudut kontak didapatkan oleh OCA 30 dan plugin image Dropsnipe. Kita dapat melihat bahwa dengan bertambahnya jumlah pencetakan, sudut kontak meningkat sehingga mempengaruhi keterbasahan plat aluminium offset yang diselidiki. Kecenderungan peningkatan sudut kontak ini kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan pencetakan yang diterapkan. Dengan proses cetak yang lebih besar, area non-cetak pada plat terkena tekanan terus-menerus yang lebih kuat dan permukaan yang sebelumnya kasar dihaluskan, menghasilkan sudut kontak yang lebih tinggi. Efek ini dapat memberikan hasil negatif pada kualitas cetak karena peregangan kertas atau saturasi tinta yang lebih rendah, dan karenanya harus dikontrol selama proses pencetakan. Kesimpulannya adalah dengan membandingkan berbagai metode instrumen analitik dan berbasis pemrosesan gambar untuk mengkarakterisasi kekasaran permukaan dan keterbasahan plat cetak offset, kami telah mendemonstrasikan kemungkinan kuantifikasi parameter kualitas.
keausan permukaan plat aluminium yang disebabkan oleh debu kertas, tekanan, dan faktor lainnya menyebabkan penurunan beberapa parameter, sebagian besar kekasaran permukaan dan sudut kontak, sehingga menurunkan kualitas produk cetakan. Perbandingan nilai sudut kontak rata-rata menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan hasil yang mirip. Perbedaannya terletak pada ketepatan metodenya yang ternyata lebih tinggi untuk instrumen OSIA 30. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan boleh, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas paparannya. Ya, sangat sangat menguasai sepertinya. Ya, pertama saya ingin tanya ya, mungkin teman-teman dulu ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada nggak? Kalau tidak ada, saya ingin tanya. Pertama, riset ini kan membandingkan beberapa jenis plat, kira-kira begitu ya Mbak ya? Benar nggak? Atau ada 2 atau 3? Parameter yang dihitung itu adalah profilometer, benar ya? Profil. Coba lihat dari atas dulu. Pengukuran sudut kontak, terus ini dulu profilometer. Profilometer itu ini berarti ada berapa plat yang diukur? 1 plat saja atau beberapa jenis plat, Mbak? 1 plat, Pak, tapi pakai metode yang berbeda. 3 metode berbeda. 3 metode berbeda. Pertama yang diukur adalah kekasaran dari platnya gitu ya? Atau gimana? Di sini kasaran plat menggunakan profilometer. Terus yang kedua metode apa, Mbak? Apa yang diukur? Tekstur. GLCM, kemarin tuh GLCM apa ya? Masih ingat nggak GLCM? Tahu nggak GLCM yang kemarin tuh? Singkatannya apa, Mbak? Ayo, masih ingat nggak? Kemarin udah loh, sempat dibahas GLCM. Apa GLCM? Nggak nyatet ya kemarin ya? Gray level co-occurrence matrix, Pak. Yes. Apa itu kemarin? Salah satu metode analisis untuk tekstur. Untuk apa? Untuk tekstur ya. Jadi digunakan untuk membangun matriks yang mempresentasikan kurva frekuensi kemunculan ya pixel kemarin tuh. Makanya GLCM ini caranya adalah dilakukan dengan proses apa? Scanning ya kemarin ya. Kalau nggak salah begitu ya, ada proses scanning. Tuh ya, GLCM tuh. Kemudian metode lainnya satu lagi tadi pengukuran sudut kontak. Apa sih sudut kontak? Apa kira-kira sudut kontak? Sudut kontak apa? Tadi kan udah GLCM-nya udah, kekasaran udah pakai profilometer. Terus ada sudut kontak. Jadi 3 ya Mbak ya, 3 variabel ya pengukurannya. Benar, 3 pengukuran. Iya, Pak. 3 pengukuran. Pertama kekasaran, kedua adalah GLCM, Gray Level Occurrence gitu kan. Gray Level Occurrence matrix co-occurrence gitu ya. Gray Level co-occurrence matrix, kemudian ada sudut kontak. Kalau sudut kontak sendiri apa, Mbak?
definisinya? Apa kira-kira? Ayo, silakan. Jadi kan ada yang ingin ditanyakan, saya nanya sekarang. Untuk menentukan karakteristik permukaan plat. Karakteristik permukaan plat. Karakteristik apa? Kira-kira? Ya, keterbasahan. Keterbasahan, sudut kontak jadinya. Kalau definisinya sendiri apa sih? Namanya sudut. Sudut kontak, terjadinya proses. Kalau definisi kontak itu apa Mbak menurut kamu? Kontak. Apa kontak? Sentuhan ya? Sentuhan. Jadi ada kontak antara apa di situ? Antara plat dengan tinta. Makanya nanti kita bahas tuh sudut kontak. Ya, nanti kita coba bahas satu-satu sudut kontak. Nah, ini pengukuran sudut kontaknya. Ini ada sudutnya nih. Ya, ditentukan. Nah, dari 3 parameter ini, Mbak. Coba dari 3 parameter ini. Simpulannya apa tadi? Hasilnya dulu. Coba lihat hasilnya. Oke, ini angka-angka semua ya. Angka-angka semua, GLCM-nya dan seterusnya. Terus ini sama si GLCM-nya, teman-teman bisa baca nih, momen sudut kedua berbasis stilus dengan peningkatan jumlah tayangan. Nah, grafiknya seperti ini ya. Oke, next. Ini hasil dan batasan kita dapat melihat bahwa dengan bertambahnya jumlah pencetakan, sudut kontak meningkat sehingga mempengaruhi keterbasahan plat. Nah, teman-teman bisa dibayangin bahwa semakin banyak gitu ya, semakin banyak oplah cetaknya gitu. Di sini dikatakan bahwa sudut kontaknya akan berubah dari yang oplahnya, kalau teman-teman lihat di sini jumlah pencetakan berjalan 0, sudut kontaknya adalah 49 gitu ya, 48. Kemudian begitu cetakannya bertambah menjadi 123.000. Nah, ini bertambah lagi 61. Nah, kemudian yang kalau 300.000 dia bertambah. Linear ya antara sudut kontak image. Pengukuran sudut kontak didapatkan oleh OCA 30. Nah, OCA 30 ini software atau alat ukur, Mbak, menurut kamu, Mbak? OCA 30. Menurut kamu apa? Software, Pak. Software, itu kan ada 2 tuh, Mbak. Ya, pengukuran sudut kontaknya. Satu OCA 30, gitu kan? Yang satu apa? Image drop snack. Image drop apa tadi? Image snack, ular. image J gitu ya. Drop snack. Jadi kalau saya berdasarkan referensi ya, ini berdasarkan referensi saya juga. Jadi inilah gunanya kita mendapatkan sesuatu yang baru ya dari jurnal-jurnal yang dari luar negeri. Itu luar biasa ya, banyak hal-hal baru yang kita belum tahu dan
mau tidak mau saya juga ikut mencari tahu gitu ya. Tidak hanya teman-teman yang mencari tahu, tapi saya juga mencoba mencari tahu. Nah, apa sih itu OCA 30, kemudian image J gitu ya. Jadi kalau teman-teman berdasarkan referensi atau literasi yang saya dapatkan, yang namanya OCA 30 itu memang istilah sih sebenarnya. Istilah yang digunakan ya dalam industri percetakan ya, dan coating itu berarti biasanya pabrik tinta juga pakai nih OCA 30 ini yang mengacu pada sudut kontak minimal yang dibutuhkan antara substrate dan cairan. Jadi yang namanya sudut kontak itu memang sebuah proses terjadinya gitu ya, terjadinya sudut antara permukaan plat cetak, plat nih, ada plat dan tinta cetak, di mana tinta itu akan menyentuh plat tersebut. Jadi ada sudutnya. Berapa sudutnya? Sudut kontak ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan tinta untuk menempel pada plat cetak dan berikutnya ditransfer kepada media cetaknya. Jadi ternyata bayangan kita ya dari sederhananya proses pengalihan tinta, kalau di bagian yang tadi nih teman-teman lihat deh. Coba Mbak, yang sudut kontaknya Mbak, gambar sudut kontaknya tuh. Nah yang tadi yang setelah ini. Nah ini kan ada sudut kontaknya nih ya. Teman-teman bisa lihat nih. Sudut kontak terjadinya antara menempelnya tinta ke dalam plat dan nanti plat itu akan menempel ke kertas. Jadi sudut itu akan sangat berpengaruh signifikan terhadap proses alih tinta itu. Sehingga di dalam proses pentransferannya sudut kontak ini sangat penting dalam cetakan offset. Tadi saya bilang mempengaruhi kemampuan tinta, ya, mempengaruhi kemampuan tinta dalam menempel pada plat cetak yang akan ditransfer. Berapa sih sudut kontaknya? Nah ini nanti nyambung. Kenapa OCA 30 gitu? Jadi sudut kontak yang optimal pada plat cetak offset itu sekitar 25 sampai 30 derajat. Ya, 25 sampai 30 derajat. Sudut ini memungkinkan ya tinta untuk menyebar dengan baik. Jadi kalau teman-teman lihat lagi sudutnya, mana sudutnya? Coba shortcutnya digerakin. Mana berarti sudutnya? Nah, yang itu tuh, yang ke bawah, yang ke atas tuh ada garis. Nah, itu Mbak, itu 30 derajat, 25 sampai 30. Ya, dengan tintanya tuh. Nah, itu ada namanya sudut kontak. Ini kan ilustrasi saja ya sebenarnya ya. Coba yang ke gambar atasnya lagi tadi. Nah, mana sudutnya? Berarti sudutnya Mbak. Coba dari yang ke kiri kemudian ke kanan. Sudutnya di mana? Shortcutnya jalanin. Shortcutnya jalanin. Yang ke kanan, yang sebelah kanan. Gambar kanan. Nah, itu kan ada tinta mau menetes tuh. Nah, sudut di situ, Mbak. Tarik ke kanan dan ke kiri. Nah, itu kalau dia itu sudutnya tuh. Kebayang nggak kalau teman-teman kasih gambar misalkan atau kasih tanda sudutnya itu antara material itu plat dengan tinta turunnya tuh. Tinta kan membulat, membentuk sudut. Clear nggak kira-kira? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Halo, kenapa diem aja? Bingung ya? Nah, ini sudut kontaknya nih maksudnya nih. Penelitian volume tetesan. Nah, ini tetesan 1,5 mikroliter. Kecil sekali tintanya. 2 fase signifikan dari pengukuran sudut kontak. Oke. Simpulan coba Mbak, lihat simpulannya Mbak. Nah, itu OCA 30 saya bahas dulu. Terus simpulannya
Perbandingan nilai sudut kontak rata-rata menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan hasil yang sangat miring. Perbedaannya terletak pada ketepatan metodenya yang ternyata lebih tinggi untuk instrumen OCA 30. Jadi ternyata pengukuran sudut kontaknya itu ada dua, menggunakan metode yang image dan OCA, dan dianggap OCA itu lebih tinggi untuk instrumennya. Oke, silakan close dan saya akan coba bahas satu persatu dari paparan teman-teman. Gantian share screen, saya yang share screen sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Sekarang kita bahas ya. Saya coba begitu Anda memaparkan, tugas saya langsung mencari referensi. Apa sih yang dimaksud dengan istilah tadi teman-teman paparkan gitu ya. Sehingga begitu teman-teman saya tanya, saya harus siap dengan jawabannya. Oh gitu Pak, iya. Jadi bukan hanya teman-teman yang harus siap jawabannya, saya juga harus menyiapkan jawaban, karena resiko bertanya adalah harus memberikan jawaban. Tuh, enak nggak? Resiko bertanya harus memberikan jawaban. Pantes ya Pak, dari kemarin tuh nggak ada yang nanya gitu. Ya, tapi teman-teman bukan berarti harus bertanya itu mau menyiapkan jawaban, itu resiko saya. Kalau saya bertanya, saya harus punya jawaban. Kenapa? Karena ini bagian dari pembelajaran. Kalau teman-teman kalau memang belum tahu jawabannya ya harus cari tahu gitu ya. Kalau nggak tahu juga mentok ya kembalikan ke dosennya. Resiko dosennya kan begitu. Oke, kita coba dulu ya. Pertama tentang plat cetak ini. Plat cetak ini udah mengalami satu perubahan yang sangat drastis dalam proses teknologinya. Karena sekarang teman-teman kalau buka YouTube kemudian lihat proses pembuatan plat, itu sudah ada plat yang tidak lagi menggunakan bahan kimia, tapi benar-benar platnya itu adalah sudah otomatis gitu ya, sudah otomatis, tidak lagi cetak menggunakan laser, tapi dia menggunakan printer. Jadi plat itu di print Pak, iya. Jadi ada plat yang dicetak, di print ya, menggunakan printer seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini teknologi pembuatan plat sekarang nih. Ya, jadi benar-benar image-nya dicetak, di print menggunakan printer Epson. Ya, coba kita lihat kalimat tadi nih. Converter to plat system, low cost solution ya for PS ya. Kemudian plat making, no post ya, heating required, long run plates life more than thermal plates. Jadi more than, lebih dari ya. Jadi kan kalau teman-teman belajar di plat cetak offset ada istilah thermal plat ya. Benar nggak? Yang ada istilah dengar thermal plat, benar nggak? Kenapa disebut dengan thermal plat? Ya, karena proses expose-nya itu ya, kemudian menggunakan imaging yang menggunakan laser atau CTP. Ya, sekarang dia nggak pakai thermal plates, pakai platnya benar-benar tidak ada fotosensitifnya. Ya, ini plat gambar aluminiumnya tuh ada di situ dan ini benar-benar dicetak. Ya, di print. Ya, ini image-nya. Dia langsung di print menggunakan printer. Kemudian kalau sudah di print, nah teman-teman bisa lihat balikannya. Nah ini image-nya, hasil printer. Nah ini baru dikembangin
Jadi nggak pakai CTP, Mbak. Bayangin harga CTP itu sekian miliar gitu ya, 1 miliar paling murah lah. Sekarang tanpa CTP ini bisa langsung ya di print lalu baru diekspor ya. Dan ada lah yang lebih dari ini juga ada. Cuman saya belum nemu videonya. Ya minggu yang lalu ada videonya, tapi minggu ini saya nggak nemu. Ya, kalau yang ini masih menggunakan air untuk membersihkan image-image yang nanti tidak digunakan, karena ini ngeprintnya sebenarnya di lapisan paling atas. Nah, lapisan paling atas itu berpindah ke bagian bawah. Nah, jadi tintanya dibersihkan, tapi tintanya sudah merekam atau sudah terekam di dalam plat itu sendiri. Maka untuk memunculkan image-nya yang ada di lapisan atas tadi, dia udah berpindah ke dalam, ya ke bagian dalam, itu harus dimunculkan. Cara memunculkannya dengan larutan. Ini masih ada developernya nih, tapi modelnya bukan developer, dia pakai semacam fixer ya, atau kayak deterjen gitu modelnya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Lalu digosok. Jadi image tintanya si printer itu, ya, sekali lagi, tintanya printer itu hilang. Karena tintanya berpindah masuk ke plat yang tadi. Jadi fotopolimernya tetap ada, tapi fotopolimernya nggak perlu diekspos menggunakan mesin CTP. Ya, kalau mesin CTP yang sudah teman-teman lihat kan seperti biasa ya, mesinnya laser, thermal CTP tadi. Yang ini benar-benar lebih praktis. Karena image-nya dicetak, dan ini udah bisa siap langsung ke mesin cetak. Ini hasilnya. Nah, kira-kira gimana? Kebayang nggak? Easy to plat. Jadi bagaimana mudahnya membuat plat saat ini. Ini teknologi berkembang terus. Ya, berkembang terus. Sayangnya saya belum ketemu lagi nih yang kalau saya di history ada nggak ya? Historinya udah lama sekali, minggu yang lalu saya nemu. Bentar. Ada pertanyaan? Silakan. Kan kalau misalnya kita buat plat itu kan kayak satu plat itu untuk satu warna Pak ya, kayak misalnya warna hitam ya warna hitam, warna merah, warna magenta ke warna magenta gitu kan. Nah kalau misalnya di easy to plat ini si warna tintanya itu kan nanti bakalan dihapus tuh Pak kan, sama yang tadi Bapak bilang yang di atas itu dihapus gitu. Nah itu tuh bakal apakah kita harus bikin satu lagi kayak tadi gitu untuk perwarnanya atau kita menggunakan itu aja karena kan tintanya udah dihapus tuh. Yes, jadi kalau teman-teman lihat tadi plat warna tintanya hitam ya di layar komputer tuh. Teman-teman lihat di layar komputer deh. Nah ini layar komputernya ya, hitam ya? Iya Pak. Kenapa hitam? Berarti ini adalah bagian detail daripada tinta yang nanti mengcover warna hitam, Mbak. Oke, sampai sini clear ya. Jadi ini adalah detail daripada tinta yang atau gambar yang di cover oleh warna tinta hitam. Kalau untuk warna cyan, magenta, yellow-nya gimana Pak? Sama Mbak. Jadi pada saat expose plat di sini, kalau teman-teman lihat printnya itu keluarnya warna hitam dulu. Atau enggak cuman hitam, jet hitam pertama. Kemudian warna kedua hitam lagi. Kok hitam lagi Pak? Iya hitam karena hitam ini fungsinya adalah untuk, coba lihat di sini bagian ini. Nah, ini namanya proses apa? Expose plat. Jadi bagian ini adalah expose plat Pak. Plat itu sifatnya kan fotosensitif.
Apa foto? Foto itu cahaya, sensitif itu ya sensitif terhadap cahaya. Ketika plat yang tadi ada dicetak, sebenarnya cetakan itu adalah pengganti daripada film. Nah, sekarang saya tanya, pengganti daripada film. Kebayang nggak? Pernah lihat film kan? CTF? Ya. Bagaimana film itu diekspos, filmnya dilakukan atau ditaruh di atas plat? Iya nggak? Iya, Pak. Jadi diganti, Mbak, dengan menggunakan cetakan langsung, tinta di atas permukaan plat itu. Sebentar ya, saya ada telepon dari Bu Muryati, sebentar. Momen please ya, 1 menit. Saya balikin charger dulu, tadi saya pinjam Bu Yeti. Sebentar ya, sambil disimak dulu videonya, supaya kebayang. Nah, sampai image ini terhapus ya, Rezwanari ya. Jadi image ini kenapa dihapus ya? Karena udah nggak dibutuhin lagi. Image-nya kan harus berpindah ke lapisan plat. Ya kan? Tadi sudah diekspos. Maka image-nya sekarang berpindah, makanya dia dihapus. Gitu. Nah, satu plat ini itu akan mengcover satu warna. Tapi setiap warna, sekali lagi, setiap warna, baik itu cyan, baik itu black, baik itu magenta, image-nya harus apa? Harus warna apa? Hitam. Iya, harus warna hitam. Nggak mungkin dia pakai warna cyan. Berarti cetakannya cyan, tidak. Fokus di warna hitam. Kenapa? Karena fungsinya sebagai penutup daripada cahaya ekspos tadi. Ketika cahaya itu dihalangi, berarti kan cahaya akan ketemu dengan permukaan plat langsung. Nah, begitu ketemu dengan plat secara langsung, maka disitulah akan menjadi apa kita sebutnya titik-titik image ya, titik-titik raster. Ya, titik-titik raster yang sesuai dengan bentukan atau profil daripada desain yang dibuat. Jadi begitu ya Mbak ya. Kejawab nggak kira-kira Mbak? Kejawab Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ini teknologi nih. Di beberapa kesempatan ada printernya tidak menggunakan printer inkjet. Ini kan kalau ini jenisnya namanya printer inkjet. Ya, printer inkjet itu tintanya adalah liquid, cair. Tapi ada yang menggunakan printernya adalah printer laser dan langsung laser printer CTP, ya. Coba mungkin ada dengan kata-kata ini. Plat. Image-nya benar-benar langsung ke plat dan platnya tidak perlu dicuci. Kalau yang ini kan masih dicuci ya. Tapi setidaknya sudah sangat best practice, sudah sangat hemat ya.
sudah sangat hemat karena menghemat daripada apa kita sebutnya ya, menghemat daripada cost yang dibutuhkan untuk membeli bahan kimia, karena bahan kimianya kan mahal sekali. Ya ini nggak pakai bahan kimia lagi, nggak ada di sini nih. Apa udah dihapus gitu ya? Saya lagi nyari gitu, nggak ada gitu. Modelnya perempuan, ya dia ngeprint, kemudian nyetak dan prosesnya langsung di baking. Baking tuh kayak proses panggang. Jadi image-nya sudah terbentuk di plat, kemudian platnya tinggal supaya image-nya mengeras, ya supaya image-nya mengeras, dia langsung dipanggang kayak oven, kayak bentuk oven. Nanti saya cari lagi deh, ini belum ketemu soalnya. Saya penasaran soalnya mau ngasih lihat. Oh, ini digital printing ya, karena bukan plat ini. Oke, nanti saya cari dulu videonya, mudah-mudahan ketemu. Ya, kita balik lagi ke penjelasan. Jadi, itulah teknologi, berkembang terus. Setiap waktu, setiap saat, bagaimana nanti kita nggak kebayang ya, mesin CTF yang sangat mahal waktu itu, tiba-tiba hilang. Ya, CTF. Balik lagi, mana Pak CTF? CTF, komputer to film. GP punya Pak? Punya. Berapa belinya Pak? Waktu itu sekitar 700 sampai 1 miliar. Ya. Komputer to film, mesin. Tiba-tiba mesin itu tergantikan. Ya. Mesin itu tergantikan oleh yang namanya CTP. Ya, komputer to film tidak digunakan lagi karena sekarang sudah ada CTP. Keluar langsung ada image. Dan sekarang teknologi berkembang lagi. Tiba-tiba nggak tiba-tiba sih. Sini perkembangan teknologi. Tiba-tiba CTP tergantikan. Tergantikan oleh sebuah mesin, ya, mesin yang namanya mesin digital, ya, inkjet, yang dia bisa menghasilkan atau bisa melakukan proses cetak langsung di atas permukaan plat. Tentunya platnya ini plat khusus ya, plat berbeda dengan plat yang biasa. Ya, ini ada image-nya kan. Nah, dari image ini, ya image ini lalu menjadi solusi, ya solusi untuk proses expose-nya tinggal diekspos menggunakan mesin dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Dia juga bisa digunakan untuk mencetak dan hasilnya tidak kalah dengan CTP yang ada di atas. Nyambung nih urutan proses. Bagaimana tahun 97 ya menggunakan 1997 menggunakan CTF, lalu tahun 2004 era7 2004. Jadi kurun waktu CTF itu 91 ya, 91 sampai dengan tahun 90-an ya, dan 2004 praktis saya waktu itu masih kuliah, itu udah muncul CTP, kemudian sekarang sudah muncul yang paling baru, ya. Oke, ini bagian dari teknologi, tapi yang perlu digaris bawahi, bahan pembuatan plat cetak itu masih menggunakan logam. Ini pertama. Jadi adalah plat logam, masih logam. Dan logam itu masih terbuat dari aluminium atau logam lainnya, ya, atau logam lainnya. Tapi paling banyak adalah menggunakan aluminium karena kita bicara plat cetak offset. Logam aluminium ini diberi dengan lapisan yang kita sebut dengan fotosensitif yang kemudian dicetak, diukir bahasa dia, diukir atau dicetak dengan menggunakan laser atau mesin cetak khusus. Yang laser kita sudah lihat, mesin CTP, mesin cetak khusus tadi, pakai printer biasa juga ternyata bisa.
teknologi ya, sekali lagi ya. Plat cetak ini sangat penting dalam proses cetak offset karena menentukan kualitas hasil cetak yang dihasilkan. Jadi ini tetap menjadi objek yang sangat penting karena terdiri dari dua bagian yang kita sebut dengan image dan non-image. Paham ya? Jadi ini teman-teman harus pahami. Nah, ini salah copy. Kemudian saya masuk ke dalam konten jurnal dulu ya. Kebetulan jurnal teman-teman tadi membahas tentang kekasaran permukaan. Jadi kekasaran permukaan plat cetak offset itu ternyata dapat mempengaruhi kualitas hasil cetakan. Ini poinnya nih. Jadi karena dapat mempengaruhi, si peneliti itu akan melihat tingkat kekasaran dari permukaan plat. Dia akan menguji berapa tingkat kekasarannya. Nah, permukaan plat cetak offset itu yang kasar dapat menyebabkan tinta menempel yang seharusnya pada area tercetak ternyata menempel pada non-image. Itu bisa. Karena permukaannya kan kasar tadi. Karena permukaannya kasar kan secara logika, ini logika berpikir kita. Kalau plat itu kasar, maka air itu akan membasahi bagian plat secara tidak sempurna. Paham nggak kira-kira nih? Kebayang nggak? Kamu punya plat, jangan bayangin kasarnya itu kasar banget ya. Enggak, kasarnya tuh ya, nanti diukurnya dengan alatnya tadi profilometer gitu. Profilometer itu alat yang sangat akurasi dalam mengukur ketepatan si kekasaran. Jadi bukan kasarnya itu kayak bayangin kayak silinder rotografur gitu ya, yang cuman berapa mikron aja kita anggap itu halus gitu. Itu enggak begitu. Jadi yang namanya kasar itu bukan berarti kasar. Kalau kita raba itu kelihatan kasarnya, tidak. Tetap harus menggunakan alat ukur. Tapi secara tidak langsung tingkat kekasaran ini berdampak kepada daya basah si plat itu sendiri. Paham kira-kira? Paham, Mbak. Saya lanjut ya. Dari sini ketika plat itu tidak sesuai membasahi bagian yang tidak seharusnya dan tidak membasahi bagian yang seharusnya dibasahi, maka bisa menghasilkan cetakan yang buram, tidak jelas, kebanyakan air atau kebanyakan tinta. Ya, dua aja deh masalah itu deh. Sama kita bahas yang kemarin tuh. Selain kekasaran permukaan plat juga dapat mempengaruhi kemampuan plat dalam menahan tinta. Ini yang tadi saya sebut. Dia nggak bisa nahan tinta dengan baik kalau permukaan platnya kasar. Maka dapat menghasilkan cetakan yang tidak merata atau juga bisa terlalu pucat. Untuk itu, plat cetak offset harus memiliki permukaan yang halus dan rata. Ya. Maka plat logam biasanya dihaluskan secara mekanis dan dijaga agar tidak tergores karena benda yang dapat merusak permukaannya. Makanya ini concern banget nih. Mas Dani ini kalau lagi praktek, orang megang plat, jangankan tergores, nekuk sedikit mengibatkan di plat itu ada garis, itu aja nggak boleh. Ya apalagi ada goresan. Kenapa? Goresan ini akan merusak ya karakteristik permukaannya. Selain itu, proses pelapisan pada plat cetak offset juga harus dilakukan dengan hati-hati menggunakan teknologi terbaru ya untuk menghasilkan lapisan fotosensitif yang halus dan merata. Ini penting tuh, lapisan fotosensitif yang halus dan rata. Karena kalau tidak merata, maka praktek baiknya adalah, atau praktek buruknya ya, yang tadi hasil penyinarannya tidak merata, akibatnya yang tadinya harusnya image jadi non-image dan seterusnya. Dengan menjaga kehalusan permukaan plat cetak offset, hasil cetaknya yang dihasilkan lebih berkualitas dan jelas. Gimana Pak ngukurnya? Tadi di jurnal dijelasin tuh. Ya, pengukuran kekasaran permukaan plat cetak offset itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Jadi alat ukur pengukuran kekasaran. Jadi nggak cuma gloss meter gitu, kasar juga bisa diukur. Pakainya apa?
Profilometer. Tadi ada ya di jurnal ya Mbak ya? Benar nggak? Sempat dibahas nih. Profilometer. Ya, profilometer permukaan. Alat ini bekerja dengan cara mengukur ketinggian profil permukaan plat dengan mengukur perbedaan ketinggian antara puncak dan lembah permukaan plat. Ini alatnya. Kemudian, profilometer permukaan dapat menghasilkan berbagai parameter pengukuran kekasaran permukaan. Apa yang disebut dengan RZ? RZ itu adalah kekasaran maksimum, RA itu adalah rata-rata, dan RQ adalah kekasaran akar kuadrat. Kenapa dibuat seperti ini, Pak? Karena proses pengukurannya tidak hanya di satu titik, tapi ada titik 1, titik 2, titik 3. Karena kan plat itu kan lebar. Karena plat itu lebar, mengukurnya tidak di satu titik. Ya, dari situ nanti kita bisa ambil rentangnya, rata-ratanya, dan kekasaran kuadratnya. Karena dari sini nanti bisa dihitung yang kita sebut dengan simpangan bakunya atau deltanya. Berapa deltanya? Semakin besar nilai parameter tersebut, makin kasar permukaan plat cetak tersebut. Berikutnya teman-teman, selain profilometer permukaan, pengukuran kekasaran permukaan plat cetak offset juga dapat dilakukan menggunakan metode visual, seperti menggunakan mikroskop atau lup pembesar. Cuma tidak ada angkanya. Kenapa tidak ada angkanya? Karena mikroskop itu kan subjektif. Cuma lihat, oh iya ya, kelihatan lebih kasar ya, oh iya ya. Nah, maka dari itu, yang menggunakan mikroskop dan menggunakan lup pembesar tadi, nanti bisa juga dilakukan proses scanning. Proses scanning tidak untuk melihat kekasaran, tapi melihat apa yang disebut dengan tadi GLCM. Ingat ya, ini nyambung nih. Jadi teman-teman kayaknya materinya makin kesini kok makin berat ya Pak ya. Sebenarnya tidak makin berat. Kita punya challenge ya, tantangannya adalah menaklukkan bahasa-bahasa yang ada di dalam jurnal itu. Sehingga kita pada akhirnya akan terbiasa, oh ternyata risetnya orang percetakan tuh kayak gini ya gitu. Iya. Nggak mentahan gitu. Artinya orang percetakan itu juga dia punya metode sebenarnya. Cuma saya harus sampaikan di kita itu percetakan itu baru sekedar menjadi objek bisnis. Ingat ya, lebih banyak menjadi objek bisnis, perdagangan, trading, tidak banyak yang concern untuk riset di bidang printing. Karena mungkin ya keterbatasan ya SDM-nya, kemudian keterbatasan juga alat-alatnya, alat lab-nya sangat mahal dan seterusnya. Maka memang tidak banyak. Tapi di beberapa percetakan yang dia memang sudah concern terhadap quality dan dia memang concern terhadap standar-standar yang digaris bawahi oleh aturan-aturan ISO, International Standard Organization, ya ISO itu. Jadi ISO itu adalah International Standard Organization. Dia banyak alat-alat lab-nya. Dan ini memang sangat mahal ya, mahal sekali. Nah, jadi ada GLCM tadi. Untuk apa? Untuk menganalisis tekstur. Jadi nilainya bisa terukur, tapi dari GLCM. Kalau yang tadi kan profilometer jelas. Profilometer jelas ya. Ada nilai kasarnya kan. Ya, seperti glossmeter, nilai halusnya. Kalau ini kan profilometer untuk melihat kekasaran. Nah, teman-teman nanti kalau tidak ada alatnya, maka pakai mikroskop gitu. Enggak bisa. Ini hanya subjektif karena kekasaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan visual. Kira-kira kalau visual gimana? Pengalaman dan visual? Cuman dari mata aja. Dari mata. Mata orang beda-beda ya Mbak ya? Iya Pak. Iya, kata Rezwandari, Pak ini kasar banget deh gitu. Dari mana kamu tahunya? Wah. Makanya di sini ada berdasarkan pengalaman dan pengetahuan visual.
Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena nilainya tidak ada. Ya, maka dari itu untuk memudahkan atau membantu bisa juga ya kita scan, tapi kalau objeknya di-scan maka menggunakan modelnya yang kita sebut dengan GLCM. Melihat gray levelnya. Untuk apa melihat gray levelnya? Gray level ini nanti akan berfungsi untuk optimalisasi warna. Kenapa? Di sini dilihat nih, dari matriks GLCM berbagai statistik dapat diekstraksi untuk menggambarkan fitur tekstur pada plat cetak offset. Sehingga statistik ini akan digunakan untuk meliputi kontras, korelasi, energi, homogenitas. Kontras menggambarkan perbedaan intensitas, ya, korelasi menggambarkan tingkat terkaitan, energi menggambarkan seberapa seragam intensitas piksel pada citra. Akhirnya dengan GLCM ini adalah jika menunjukkan atau GLCM-nya menunjukkan penurunan kontras dan peningkatan homogenitas pada citra plat cetak dapat menunjukkan adanya kerusakan tuh. Jadi bisa juga tuh menunjukkan kerusakan dan kausan pada plat cetak dan perlu dilakukan, kalau saya sih plat mungkin bahasa rawat kurang pas ya. Ya kalau tidak dirawat ya penggantian itu paling gampang itu penggantian. Karena kalau dirawat gimana cara rawatnya kalau plat udah rusak? Nah, resiko. Kenapa? Plat ini adalah faktor kritis karena dia sebagai objek yang akan mengambil ya akan mengambil tinta dan akan mentransfer ke blanket. Jadi memang sebaiknya diganti langsung. Clear ya? Nyambung ya. Jadi penelitian yang jurnal yang kamu paparkan tuh ini loh maksudnya gitu loh. Ada kekasaran, kemudian ada pengukuran dengan profilometer, ada juga dengan GLCM. Lalu tadi dibahas ada yang namanya sudut kontak. Kita lihat di sini sudut kontak. Apa sih Pak sudut kontak? Jadi yang namanya sudut kontak itu adalah gitu ya. Sudut, kita lihat sini, sudut kontak plat cetak offset adalah sudut antara permukaan plat cetak offset dan tinta cetak. Jadi antara plat cetak dan tinta. Tinta jatuh nih. Pluk gitu ya, tahu pluk. Bunyinya gitu. Pluk ke plat gitu. Itu akan menyentuh plat cetak. Sudut ini atau sudut kontak ini sangat penting dalam cetakan offset karena mempengaruhi kemampuan tinta untuk menempel pada plat cetak dan mentransfernya ke media cetak. Di sini tadi, kenapa OCA 30 gitu ya? Kejawab tuh di sini. Karena sudut kontak yang optimal pada plat cetak offset adalah 25 sampai 30 derajat, maka menggunakan OCA yang 30 tadi. Ya, sudut ini memungkinkan tinta untuk menyebar dengan baik pada plat cetak dan memastikan transfer gambar yang baik juga ke media cetak. Apa dampaknya Pak? Nah ini kamu harus paham ini. Tuh. Apa tuh? Jika sudut kontak terlalu kecil, tinta dapat merembes ke bawah plat cetak dan menyebabkan kebocoran atau noda pada cetakan. Sebaliknya, jika sudut kontak terlalu besar, ya tinta memungkinkan tidak menyebar dengan baik pada permukaan plat dan gambar mungkin tidak ditransfer dengan baik ke media cetak. Saya mau mengingatkan pertemuan yang lalu. Masih ingat nggak istilah surface tension? Tegangan permukaan. Iya. Masih ingat ya tegangan permukaan ya? Ini hampir sama nih dengan sudut kontak. Agak linear nih, agak linear, tapi beda konsep ya, beda konsep atau beda konteks. Kalau sudut kontak itu antara tinta dengan plat, kalau surface tension itu kan air pembasah dengan plat. Ketika ya tintanya tidak menyebar dengan baik karena sudut kontaknya terlalu besar, nah, berarti kan tidak ditransfer secara sempurna tinta itu. Nah, ini juga bisa terjadi kalau air sudut surface tensionnya terlalu besar, tidak dibuat merata,
maka akibatnya apa kan gitu ya. Itu akibatnya adalah si plat itu yang harusnya dia kena basah tidak dibasahi. Begitu juga dengan sudut kontak antara tinta dengan plat. Nah, ini ilmu baru nih. Kalau jujur saya semenjak ini saya harus jujur ke teman-teman semuanya nih. Semenjak mengajar offset ya dari tahun 2000 berapa nih? 2010 ya. Sekarang sudah 13 tahun nih. Ini kalau saya nggak nemu di bahasa di jurnal, saya nggak pernah bahas secara khusus sudut kontak ini. Ya, jadi bersyukur, alhamdulillah lah. Kita coba improve ya pembelajaran kita dengan membaca jurnal. Sehingga apa? Kita nemu nih, kita banyak tahu ilmu baru. Oh, ternyata ada ya istilah sudut kontak dalam plat cetak offset. Baik, sekarang masuk lagi. Untuk mencapai sudut kontak yang optimal plat cetak offset, penting untuk memilih bahan plat cetak yang sesuai, ya, menyesuaikan parameter cetak itu sendiri. Kemudian ada tekanan cetaknya, kemudian ada kelembaban terkait dengan kertas ya yang digunakan. Kemudian kelembaban itu bisa jadi karena ada air pembasah. Ya, ini parameternya jadi banyak nih sebenarnya. Itu sudut kontaknya optimal, wah, kita bisa lihat lagi nih bagaimana supaya kita sudut kontaknya optimal. Lihat juga parameter cetak lainnya, ada tekanan, ada kelembaban. Kemudian selain itu perawatan dan perbaikan plat cetak secara teratur juga dapat membantu menjaga kualitas cetakan dan meningkatkan umur pakai plat cetak. Dulu waktu plat cetak itu susah untuk membuatnya, satu plat cetak itu kalau sudah nyetak nggak langsung dibuang. Ya, tidak langsung dihancurkan. Nah, tapi disimpan, nanti dikasih gum arabica, ya gum arabica. Nah, gum arabica itu akan melindungi image supaya tidak korosi, ya tidak korosif, tidak rontok, ya tidak korosif, tidak emulsify, tidak mencampur antara plat image dengan non image-nya dan seterusnya. Nah, dikasih gum. Terus disimpan dengan baik. Nanti begitu cetak ambil lagi. Bisa 2-3 kali mencetak. Tapi sekarang tidak. Rata-rata kalau percetakan sudah mencetak, platnya buang. Kenapa? Karena sekarang plat lebih murah harganya. Selain itu plat juga lebih mudah bikinnya. Itu menjadi alasan. Ya, GLCM sudah. Terus tadi OCA 30 di sini. Pak, apa OCA 30? Ya. Jangan ingat minuman Indomaret ya. Ada OCA, Pak, ya, bukan. OCA itu one contact angle. Jadi kalau ada singkatan OCA itu apa? One contact angle. Apa? One contact angle itu adalah istilah yang umumnya digunakan dalam industri pencetakan dan coating mengacu pada sudut kontak minimal yang dibutuhkan antara substrate dan cairan. Ya, singkatannya dari one contact angle merujuk pada ukuran sudut kontak yang diinginkan yaitu 30 derajat. Save dulu ya sebelum lupa. Sudut kontak ini adalah sudut kontak permukaan cairan, permukaan padat di mana mereka bertemu. Tadi ada plat yang padat, kemudian ada tinta yang cair. Maka sudut kontak itu akan terjadi ya, pertemuan, ya, membentuk sebuah sudut. Karena apa? Platnya kan berputar. Lebih kecil dari 30 derajat menunjukkan bahwa cairan dapat menyebar dengan mudah ke permukaan padat. Sedangkan sudut kontak yang lebih besar menunjukkan bahwa cairan sulit menyebar. Saya bisa membayangkan nih, kenapa tinta offset dibuat viskositasnya tertentu. Paham ya? Nyambung nggak kira-kira nih? Kenapa tinta cetak offset viskositasnya tidak dibuat cair ya Pak ya? Karena apa kira-kira? Kebayang ya? Ya nggak? Sekarang sudah ada jawaban kan?
Jadi kalau ada pertanyaan nanti teman-teman, kenapa tinta cetak offset itu dibuat tidak bikin cair saja? Tidak. Tapi tinta offset dibuat viskositasnya tertentu. Kenapa? Karena ada sudut kontak yang ingin dicapai. Kalau sudut kontaknya atau viskositasnya terlalu rendah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bercampur dengan dampening juga. Nah, bisa ya, bisa. Tapi yang di sini teman-teman bisa lihat nih, bahwa cairan dapat menyebar dengan mudah. Ya, cairan dapat menyebar dengan mudah di permukaan padat, sedangkan sudut kontak yang lebih 30 derajat akan sulit. Tadi kan plat kan padat. Plat itu ternyata tadi yang Reswandari yang jawab ya? Iya, Pak. Ya. Tadi kalau plat itu kan butuh apa, Mbak? Butuh air ya, Mbak ya? Iya, Pak. Iya, butuh air. Kalau plat itu butuh air, maka air ini pasti derajatnya akan lebih rendah. Karena derajatnya lebih rendah, dia menyebar dengan sempurna, dengan mudah. Karena memang kebutuhannya yang namanya non-image, di mana plat itu kecenderungannya yang namanya non-image itu biasanya lebih luas daripada area image-nya. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak kalau saya bilang gitu? Yang namanya non-image itu kecenderungannya. Ya, kecenderungannya lebih luas daripada image-nya. Benar nggak sih? Iya, Pak, benar, Pak. Ya, kenapa? Karena yang namanya non-image itu pasti ada di bagian sini nih, Mbak. Kalau saya gedein yang sini, video ini nih. Kita gedein nih. Gimana caranya gedein? Oh, harus diklik ya. Ya, harus nunggu lagi. Nah, coba teman-teman lihat nih. Tuh. Coba. Mana lebih banyak, non-image atau image? Non-image. Bagian sini nih non-image, Mas. Bagian bawah non-image. Nggak ada image-nya, Pak. Bagian sini non-image juga. Belum lagi yang di tengah-tengah sini. Yang tidak ada rasternya. Itu non-image. Maka kecenderungannya memang non-image pasti lebih banyak daripada image areanya. Makanya karena si offset itu butuh air pembasah, maka tinta daripada offset itu dibuat viskositasnya lebih tinggi. Sekarang kita balik. Kamu lagi belajar rotografur ya? Iya. Nah, rotografur. Flexografi, ya nggak? Flexografi belajar juga ya? Iya, Pak. Kenapa dibuat lebih encer? Kenapa lebih encer? Agar tiap sudut rasternya itu terkena sama tinta, jadi ngambil tinta dari bak tintanya itu lebih mudah kan, dari bahannya. Satu karena itu, karena direct printing ya, Mbak ya. Karena direct printing, platnya atau image-nya langsung kena tinta. Yang kedua ini, sudut kontaknya. Coba. Karena dia tidak ada air pembasah, maka dia nggak bingung. Tidak perlu dibuat lebih kental karena tidak ada air pembasahnya. Dia cukup menyapu saja dengan menggunakan Dr. Blend. Maka secara tidak langsung, kalau teman-teman lihat di sini, ya, kira-kira sudut kontaknya tinta nih, sudut kontaknya tinta offset tinta rotografur itu kecil atau besar kira-kira? Sudut kontaknya besar atau kecil? Rotografur, coba ya. Kalau dibilang sudut kontak, gimana? Ada emang sudut kontaknya? Ada, tetap ada. Tapi bayangin, apa yang terjadi? Berarti sudut kontaknya kecil, Pak. Kecil banget kan? Hampir di bawah 20 derajat ya. Kenapa orang tenggelam kok? Bener gak? Iya, Pak. Iya kan tenggelam itu acuannya. Tenggelam langsung kemana? Tenggelam ke baknya. Jadi
dibilang sudut kontaknya kecil. Kenapa? Karena tadi kalau sudut kontak dia kecil, sudut kontaknya lebih besar kan sulit. Kalau sudut kontaknya kecil lebih mudah ya menyebar dengan mudah ke permukaan benda padat. Benda padatnya apa, Mbak? Benda padatnya apa kalau di rotografur? Plastik. Ya, pertama silindernya dulu. Acuannya kan Iya. nah, silindernya ya. Yang kedua ke materialnya plastik. Karena dia mudah menyebar ke permukaan benda padat, maka di sini logika lagi nih. Rasionalitas kita diuji nih. Kenapa rotografur bisa speednya 150 meter per menit? Di sini jawabannya. Karena cairan yang menyebar dengan mudah ke permukaan padat, sudut kontaknya rendah atau kecil, maka speednya bisa lebih kencang daripada offset. Gimana? Nyambung ya? Ini nyambung kemana-mana nih sebenarnya. Nah, jadi ini yang cairan itu dapat menyebar. Kan ini kesimpulannya nih. Dia katakan kalau sudut kontaknya lebih kecil, gitu kan, menunjukkan bahwa cairan dapat menyebar dengan mudah. Offset nggak boleh. Sudut kontaknya terlalu kecil. Kenapa? Oh, karena ada air pembasahnya. Sementara rotografur nggak ada air pembasahnya. Karena dia nggak ada air pembasahnya, maka sudut kontaknya kecil juga nggak masalah. Karena sudut kontaknya kecil, maka cairan dapat menyebar dengan mudah ke permukaan benda padat. Secara otomatis tintanya akan sangat cepat mentransfer dari silinder ke material si plastik pada rotografur itu. Gitu ya? Nyambung? Oke. Sekarang lanjut ya. Berat banget nih Pak materinya. Ya nggak apa-apa. Kita belajar. Dalam industri pencetakan dan coating, sudut kontak yang optimal untuk cairan yang digunakan membantu memastikan kualitas konsistensi dari produk akhir serta efisien itu pada produksi. OCA 30 sering dianggap standar industri untuk sudut kontak minimal. Ya. Biasanya ini terutama di offset. Kemudian tadi ada OCA 30 dan ada image J. Image J gitu ya. Bacanya gimana nih? Susah banget ya. Image J. Gak enak ya image J. Image J adalah program pengolahan citra sumber terbuka yang sering digunakan untuk penelitian medis. Tadi ada istilah drop snake ya Mbak ya. Benar nggak drop snake? Drop snake-nya itu adalah plug-in-nya. Jadi ada software-nya image J, kemudian ada plug-in drop snake yang dapat digunakan untuk mengukur sifat fisik tetesan cairan yang jatuh ke permukaan substrate. Nah, ini penelitiannya kalau yang seperti ini udah ngomonginnya pengujian material deh, ya pengujian material. Ilmunya ya Bu Rina, Bu Murieti lah gitu. Kalau alatnya ada, sayangnya alatnya masih terbatas ya, masih terbatas. Plug-in drop snake dapat digunakan untuk mengukur parameter seperti diameter tetesan, tinggi tetesan, sudut kontak, kecepatan jatuh tetesan. Pengukuran ini dapat memberikan informasi penting tentang sifat fisik dan tetesan cairan yang dapat berguna di berbagai aplikasi seperti pengembangan bahan dan teknologi pencetakan. Ya. Penggunaannya, drop snake pada image J relatif mudah dan dapat diakses melalui menu plugin jendela image J. Nanti cari ya, ini cari nih, coba image J gitu. Cari di YouTube dulu deh. Apa sih image J itu? Kemudian ada pluginnya. Nanti teman-teman siapa tahu pada saat pengujian material gitu, kamu mau mengukur sudut kontak atau mau mengukur tadi sifat fisik daripada cairan, ya tinggi tetesan dan seterusnya, ini bisa menggunakan ini. Ya, teman-teman kan canggih-canggih nih, generasi Z, banyak akalnya, banyak idenya, silahkan.
Setelah dipilih, plugin akan memungkinkan penggunaan memilih mengukur parameter yang diinginkan dari gambar tetesan cair yang diambil dari substrate yang diinginkan. Pluginnya merupakan salah satu contoh penggunaan ImageJ dalam penggunaan atau aplikasi ilmu hayati dan teknik yang dapat membantu mempercepat dan mempermudah pengolahan citra dan dianalisis datanya. Ternyata dari dua parameter yang paling akurat yang tadi ya, dibilang OCA 30 ya. Kenapa? Karena OCA 30 alatnya ya jelas sangat spesifik untuk sudut kontak. Sementara kalau ImageJ itu kan bisa untuk yang lainnya juga. Baik, ini berkaitan dengan jurnal yang tadi. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan. Pak, yang di bawahnya apa Pak? Kenapa di spasi ya? Kenapa di enter? Saya sengaja enter karena di bawahnya adalah materi tambahan. Ini dari referensi tadi yang teman-teman di materinya kelas 2A ya. Karena di kelas 2A itu tadi jurnalnya membahas tentang salah satu proses yang disebut dengan krometer. Jadi krometer, jadi bagaimana membandingkan antara plat cetak yang di chrome dengan yang tidak di chrome. Ya. Di situ ada metodenya, ada STM, kemudian ada yang disebut dengan EDAX. Nah, saya nggak bahas karena jurnalnya berbeda ya, tapi saya materi tetap saya kasih. Jadi teman-teman nih beruntung karena materinya saya kompilasi dari yang di 2A ya, di 2A itu tadi membahas tentang ada proses anodizing ya, anodizing proses ya. Kemudian plat cetak itu dari apa sih ya? Plat cetak kan ada 3 lapisan ya. Teman-teman nanti baca saja. Ini teori yang mungkin tidak digunakan di tadi ya di jurnalnya yang teman-teman tadi paparkan, tapi ada di jurnal yang sebelumnya di kelas 2A. Jadi dapat 2 nih, dapat 2 tema, dapat 2 materi referensi yang teman-teman bisa baca. Saya sih sebenarnya sangat berharap, tapi nanti sajalah ya, nanti UTS ya. Jadi kalau ditanya Pak, materi-materi ini akan keluar di UTS nggak Pak? Ya nanti sesuai dengan kebutuhan sifat UTS-nya seperti apa. Ya masih ada 1 kali pertemuan lagi. Ini pertemuan ke-7 berarti 1 kali 8 nanti 9. Jadwal UTS-nya kapan Mas? Sudah lihat jadwal UTS-nya? Coba saya lihat di Mbak Wida. Kayaknya belum pada tahu ya jadwal UTS-nya ya. Belum sih, Pak. Belum? Apa sudah? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oh, saya kemarin dikasih sama Bu Wida. Coba kita cek bareng-bareng ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mangga. Nanti saya save dulu sebelum saya lupa. Saya save, nanti saya update ya. Saya update yang ada di situ. Kita lihat dulu. Saya CK 2B. Tanggal 8. Ya, tanggal 8. Sekarang tanggal berapa? 17. Kita cek dulu. 17, 24 masih libur, 1 berarti pertemuan pertama ya. Setelah Lebaran. Minggu depannya UTS. Ya, jadi kita memang masih 1 lagi. Aman ya? Minggu depan terakhir nanti kita bahas tentang blanket. Jadi kelompok blanket siap-siap. Kita akan bahas yang blanketnya. Kira-kira ini saja dari saya. Terima kasih atas paparan jurnalnya. Sekali lagi setiap hal baru yang dipaparkan akan menambah pengetahuan baru juga untuk kita. Jadi jangan berhenti untuk mencari literasi dan informasi mengenai printing technology. Karena ini akan menjadi bekal teman-teman
untuk mengetahui teknologi cetak lebih jauh dari sudut pandang ilmiah dan sains. Yang kedua adalah pengetahuan ini akan menjadi bekal juga teman-teman untuk bisa berkembang nantinya, karena di industri khususnya di luar negeri itu riset-risetnya yang kalian baca sekarang sudah sangat banyak ya, hal-hal yang baru yang diungkapkan, yang ditemukan atau yang diteliti oleh para doktor atau researcher atau peneliti-peneliti di sana. Berikutnya ini akan menjadi bekal keilmuan kamu kalau memang kamu mau mengembangkan diri sampai ke luar negeri. Ya, informasi saja ini, sekedar informasi. Ada salah satu mahasiswa TCK sekarang semester 6 lolos pendanaan untuk kegiatan student exchange, ya, pertukaran pelajar atau belajar di luar negeri selama 1 semester. Alhamdulillah di universitas di Inggris kalau nggak salah. Ya, mau nggak kira-kira 1 semester di Inggris? Ya mau sih Pak. Ya mau kan? Ya jadi kompetensinya ditingkatkan terus gitu ya, pembelajaran, baca riset dari luar negeri ya, yang berhubungan dengan kemasan, yang berhubungan dengan material ya, karena ini akan membantu teman-teman ketika berinteraksi dengan orang-orang di luar Indonesia khususnya. Ya, berikutnya Mahathir, terima kasih ya Mahathir sudah berkontribusi di dalam kegiatan akreditasi dan alhamdulillah sekali kita mendapatkan akreditasi unggul ya TCK. Ya, alhamdulillah sampai dengan tahun 2028. Jadi 2023 sekarang 2028 sudah lulus belum? Insya Allah ya. Insya Allah ya 2026 lah teman-teman lulus gitu. Akreditasinya unggul atau akreditasinya kalau dulu bilangnya A, sekarang bilangnya unggul karena akreditasi cuma ada sekarang unggul ya, unggul, kemudian baik sekali, baik, 3 aja. Nah, tidak terakreditasi. Akreditasi baik itu kalau dulu bilangnya C, baik sekali itu B, unggul itu A. Jadi selamat untuk teman-teman semuanya, khusus ya, dan umumnya untuk semua Sivitas Politeknik Negeri Jakarta, karena salah satu prodinya bertambah lagi yang statusnya atau akreditasinya unggul. Ini akan mendongkrak daripada akreditasi institusi ya. Dan itu saja barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setiap artikel yang tadi, artikel 1 ya, artikel 1 itu sudah di-upload ya, di e-learning ya. Sudah belum? Halo? Sudah belum artikelnya di-upload? Review dan artikelnya tolong dicek lagi ya, nanti artikel dan reviewnya dicek lagi sudah di-upload atau belum, karena nanti saya akan inventarisir di sesi-sesi sebelum UTS ya, siapa saja yang belum mengumpulkan. Kalau di sini kan literasi jurnal sesuai dengan kelompok masing-masing, kalau nggak salah di pekan kedua ya. Nanti saya cek lagi apakah sudah sesuai dengan yang dipresentasikan. Kemudian kalau bisa jurnalnya ikut di submit ya. Jadi ada jurnalnya, kemudian ada presentasinya. Oke, jumlah mahasiswa ada berapa, Mbak? 26. 26, berarti ada 1 mahasiswa nggak hadir ya? Siapa yang nggak hadir? Nanti saya tolong konfirmasi ke saya. Karena di sini ada 25 mahasiswa. Kita tutup dulu, berdoa, mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.